lagi bersama saya Vita di podcast Pertamina Sumbaksel Laju Apo. Nah, hari ini saya kedatangan tamu spesial dari alumni MasterChef Indonesia dan juga pembisnis. Inilah dia bintang tamu spesial kita pada hari ini. Halo, boleh perkenalkan diri? Halo, aku Nisa. Aku kebetulan alumni MasterChef Indonesia Season 10 dari Palembang. Nah, di sini aku bakal sharing tentang bisnis hari ini mungkin. Nah, kebetulan kita juga lagi ada di salah satu bisnis aku. Betul sekali. Ini lagi di kafenya Nisa ya, kita sekarang. Oke Nisa, aku mau tanya-tanya perkenalan dulu nih untuk Sobat Pertamina yang masih penasaran sama Mbak Nisa, sama Nisa. Oke, mungkin boleh diceritakan ya awal karirnya bisa sampai ingin ikutan MasterChef Indonesia tuh gimana? Mungkin kalau awal karir ya, mungkin pertama-tama aku tuh lulusan akuntansi. Akuntansi? Betul, aku lulusan akuntansi dari Universitas Indonesia. Yeah. Jadi kebetulan aku juga pernah magang di bidang yang ya perpajakan dan akuntansi gitu kan. Ternyata pas aku kelar wisuda itu kan COVID. Okay, kebetulannya COVID. bertepatan dengan COVID. Jadi kayak emang nggak bisa apply kerjaan di mana-mana kan orang lagi pada layoff gitu kan. Ya udah akhirnya jadi aku open pre-order pada saat itu. Iya. Awalnya open order dulu sebelum ada kafe. Bener, jadi kan kayak zaman COVID semua orang open order kan kayak semua orang jadinya jual makanan kayak emang itu kan the only way kita bisa beli kan dari online kan, karena dulu kayak keluar rumah nggak boleh, apa-apa nggak boleh gitu. Jadi aku open pre-order terus kayak ternyata alhamdulillahnya lancar. Alhamdulillahnya lancar. Dari situ kayak nabung akhirnya bisa akhirnya bikin toko dan ya, jadi seperti sekarang. Iya. Jadi ada pelajaran yang kita dapat dari Nisa ya, jangan menyerah. Walaupun keadaan memaksa kamu untuk menyerah, pas lagi ada COVID-19 malah membuka peluang ini teman-teman sekalian. Kita malah kepikiran open order by online. Jadi kalian bisa jualan dari online terus nanti dipesan akhirnya bisa bikin kafe. Jadi lama-lama menjadi bukit itu mungkin ada ya. Ada benernya. Sedikit step by step. Oke. Tapi aku masih penasaran nih, kok kamu bisa ya dari akuntansi kepikiran MasterChef Indonesia itu gimana? Jauh banget ya. Mau dengar cerita kamu nih. Banyak juga sih yang nanya gitu kan Kak, kayak apalagi kan lulusan UI gitu kan kayak orang-orang ya kalau aku dari kamu mending aku kerja kantoran gitu kan. Tapi kan itu balik lagi ke passion masing-masing ya Kak. Kalau aku pribadi tuh emang dari dulu tuh cita-citanya sebenarnya memang jadi chef. Oh, emang jadi chef. Emang jadi chef, tapi pas waktu kelulusan SMA ternyata keterima di UI kan juga kayak peluang yang sayang untuk dilewatkan gitu kan. Jadi kayak pada saat itu emang pas ya abis SMA kan kita emang tes perguruan tinggi kan. Sebenarnya memang di diri aku tuh dari dulu pengen cita-citanya jadi chef, emang kayak hobi masak gitu kan. Tapi udah akhirnya kuliah di akuntansi tuh aku sempat ngerasa udah mungkin jalannya di sini ya gitu kan. Ternyata ya tadi kayak COVID tuh kalau aku selalu bilang itu tuh blessing in disguise gitu loh, kayak di lagi kesusahan kita ternyata tetap ada aja gitu kan blessingsnya gitu. Nah ternyata aku yang awalnya pupus kayaknya aku emang akhirnya ceburnya di akuntansi nih, berarti aku harus jadi orang kantoran, berarti aku nggak jadi chef. Akhirnya kayak kebuka lah jalan dari open PO itu pun kan aku sebenarnya bukan kayak fokus di masak dan chef ya Kak, itu kan lebih ke bisnis gitu kan, kayak ke bisnis makanan. Tetap aja ternyata pas bisnis aku tuh yang aku inginkan tuh menjadi sosok yang di balik kitchen yang masak gitu kan. Akhirnya abis itu aku ambil short course masak. Setelah bisnisnya alhamdulillah lancar, COVID selesai, aku ambil course masak. Jadi kan emang yang awalnya sotoy masaknya jadi alhamdulillah jadi ada skill, emang tahu nih tekniknya kayak gini, masak ini tuh begini segala macem. Akhirnya pas lulus itu buka audisi MasterChef yang season 10. Awalnya tuh kayak iseng doang, kayak coba gitu kan. Siapa tahu dengan ini jalannya bisa menjadi orang yang emang beneran kan cita-cita chef kan. Pengen jadi chef gitu. Alhamdulillahnya keterima. Tapi orang tua kamu mendukung Nisa? Pada awalnya sih ya Indonesian parents ya, sebenarnya basic sih kayak pengen anaknya tuh kayak di kantor, kerjanya tuh ya jelas gitu kan. Iya, bener. Nah ternyata kayak awal-awal tuh mamaku masih kayak sayang lah daftarlah kerja. Cuma balik lagi karena aku juga bukan nuntut doang gitu loh, aku bukan yang kayak aku nggak mau kerja, aku pokoknya mau jadi chef, enggak gitu. Jadi kayak emang akunya juga nunjukin gitu kan Kak, kayak
pelan-pelan by proses, kayak ternyata aku jualan makanan lancar, kayak orang-orang suka masakan aku, kayak akhirnya aku ambil course masak, maksudnya jadi orang tua pun yang awalnya agak skeptis gitu kan, jadinya percaya, jadi malah sekarang tuh udah di fase yang support gitu. Tapi aku amaze-nya adalah kamu itu konsisten. Dari yang kecil sampai ada COVID-19 kamu masih bisa bertahan sampai di era begini. Ini kan lagi apa ya, menjamur banget kafe-kafe sekarang, tapi kamu tetap mempertahankan konsepmu ya. Ini kafemu ada ciri khasnya nggak sih? Kalau buat yang kebetulan kan ada beberapa ya Kak. Nah, yang di sini itu kebetulan emang konsepnya Jepang. Jadi kayak kemarin itu, ini juga prosesnya itu pas COVID Kak. Jadi kayak kita ya pas COVID itu tuh kita bertahun-tahun kayak nggak bisa keluar dari Palembang, jadi kan imajinasi tuh kemana-mana ya. Kayak bener. Aku tuh pertama kali bikin dessert sama sei sapi itu tuh karena di Palembang kita nggak bisa dapet itu, jadi kayak pikiran tuh kan kalau mau tidur aduh pengen banget makan ini tapi nggak bisa, di Palembang nggak ada gitu kan. Itulah terjadilah bisa aku bikin dessert sei sapi gitu kan, karena pada saat itu sei sapi di Palembang belum ada sama sekali Kak. Jadi kayak ya COVID tuh pikiran kemana-mana. Nah dan sekarang kalau yang ini Jepang, karena kan pada saat itu gimana kita bisa membawa si Jepang itu ke Palembang. Bener banget. Iya. Oke, Mbak Nisa, aku mau cicip dong masakan kamu. Boleh, kamu kan kita alumni MasterChef Indonesia ya. Nih buat sobat yang yang penasaran gimana masakannya Nisa, kita mau ke dapur coba masakan Nisa. Ya. Nah sobat, saat ini kita sudah ada di dapur dengan Nisa tentunya, karena kita mau cobain masakannya MasterChef Indonesia nih. Nisa, kita hari ini mau masak apa? Hari ini aku bakal langsung masakin, kita bakal masak tori paitan ramen. Karena kan emang hari ini konsepnya Jepang-Jepang ya Kak ya, jadi kayak emang aku bakal masak menu yang Jepang banget. Langsung aja kali ya. Ini kita bahan-bahannya untuk bikin ramen apa aja sih, Nisa? Ya, jadi ini ada tori paitan broth. Jadi ini tuh emang broth tori paitan itu agak slow cook Kak, dia bikinnya 12 jam. 12 jam. Jadi memang kita bikin otentik banget. Terus ini ada base saucingnya, sama ini ada garnish sih, ada mie-nya sama garnish-garnishnya nanti buat toppingnya Kak. Aku mau lihat cara kamu masak gimana? Langsung aja ya. Iya. Jadi ini kita langsung boil mie-nya dulu. Ini tadi adalah signature-nya dari tori paitan. Yang favorite-nya sih. Iya, paling favorite yang paling banyak dipesan di sini ya. Tapi kamu ini masaknya pakai gas apa nih? Pakai bread gas? Apa? Enggak lah, enggak. Pakai bread gas itu kan bisa dilihat. Tuh, teman-teman yang belum pakai bread gas ya. Apalagi kalau kamu punya kafe, jangan lupa pakai bread guys. Oke, bentar Kak. Ya, ini kita langsung lanjut kita aja. Mau menghiasi topping. Nah, ini dia hasilnya setelah sudah dihias dengan berbagai topping. Kita mau cicipin. Apa ini tadi namanya? Tori paitan ramen. Oke, tori paitan ramen. Yuk, kita langsung cicipin aja. Cobain. Oke, cobain ini dulu. dia. Masakannya udah selesai dari kita ke dapur tadi. Ini dia hasilnya, aku mau cobain dulu ya. Gimana? Aku mau cobain kuahnya dulu. Ini signature-nya dari masakannya Nisa. Sebenarnya di sini tuh ada yang unik, ada ramen namanya mochi ramen. Jadi dia kayak agak perpaduan ramen tapi mix sama mie celor gitu. Oke. Cuma ini kita yang tori paitan yang lagi dicoba. Ini tori paitan. Untuk kuahnya gurih ini. Gitu. Rasa kaldu ayamnya kental banget. Aku mau cobain tekstur mie-nya. Oke, mari kita cobain tekstur mie-nya ya. Gimana? Untuk tekstur mie-nya aku suka, karena aku bukan tipe penyuka mie yang agak benyek gitu ya. Ini kenyal. Kayak iya. chewy gitu ya Mas ya? Iya.
chewy gitu ya rasanya, juga nggak bikin makanan, ada yang ramen tuh bikin aduh lembek banget ramennya. Ini kenyal mungkin karena dimasak 40 detik tadi ya. Jadi ada timer juga kan. Iya, ada timernya. Berarti kalau misalnya udah selesai jadi bahan mie-nya, terus lalu itu direbus dulu nggak tadi? Itu yang kita rebus tuh yang boil tadi kan. Oh, udah langsung di boiler tadi. Oke. Oh, berarti dia udah setelah jadi adonan mie itu kita simpan, itu kita langsung boil aja pakai noodle. Habis itu langsung di boiler selama 40 detik. Oke. Ini aku rekomendasi banget sih buat sobat kalau mau coba-coba masak tutorial mie ramen tori baitan ya. Tori baitan di rumah tadi udah dikasih Nisa juga resepnya. Dan yang pastinya jangan lupa untuk pakai Bright guys. Oke, Mbak Nisa, nggak terasa ya kita udah banyak ngobrol-ngobrol hari ini. Terus udah nyobain juga. Iya, udah cobain masakannya Nisa, karena abis ini aku mau makan juga. Boleh banget. Tentunya di belakang kamera pastinya, jangan di depan kamera. Nanti pada sobat ngiler lagi. Kalau lagi penasaran langsung datang aja ke kafenya Nisa di At Height, ada di belakang PTC tepatnya. Di Senduduk Putih, Jalan Iya, di Senduduk Putih. Dan sebelum kami mengakhiri podcast hari ini, aku mau tanya sama Nisa, ada tips and trick nggak nih untuk Sobat Pertamina? Kamu punya tips apa nih biar lebih mau lagi nih berkarya, terus juga menggapai cita-cita kayak kamu, berani keluar dari zona nyaman ini? Oke, boleh mungkin? Apa ya kalau tips and trick? Sebenarnya aku tuh di mana-mana pun aku selalu bilang kayak untuk siapapun itu, kalau misalnya punya cita-cita, punya impian, jangan pernah takut memulai sih Kak, karena kayak emang pada awalnya tuh yang paling susah tuh justru mulai, bukan ngejalaninnya yang berat. Itu yang berat tuh sebenarnya mulai, karena kayak kita harus ngelawan diri sendiri kan untuk ayo aku mau, aku bisa gitu. Dan sesaat kalian udah mulai, di saat kalian udah mulai itu jalanin aja, karena kalau di saat kalian passion, kalian memang tekun, aku yakin sih itu pasti akan ada aja jalannya, walaupun emang kayak aku ya belok sana belok sini terus kayak tikungan lagi gitu kan. Cuma ya kalau dengan sepenuh hati, tekun ya insya Allah pasti lancar. Yang penting yakin dengan diri sendiri. Bener banget, karena memang musuh terbesar itu bukan diri orang sendiri, lain. Bener. Iya, bukan ibu atau ayah, tapi bukan diri kita teman, sendiri. Bukan netizen. Iya, diri kita sendiri yang bisa memanage dan membawa mimpi itu. Baik Sobat Pertamina, itulah tadi kita sudah masak-masak dan juga berbincang bareng Nisa, pastinya dari alumni MasterChef Indonesia. Dan juga untuk Sobat Pertamina, terus pantengin Instagramnya Pertamina Sumbaksel, karena di situ banyak sekali informasi yang kalian butuhkan seputar gas, LPG ataupun BBM. Dan juga kami memberitahu bahwa jangan lupa saksikan podcast ini di YouTube Pertamina Sumbaksel, dan jangan lupa juga untuk di like, komentar, dan subscribe. See you di podcast selanjutnya.